Di dunia serba instan ini, apakah kamu pernah membayangkan dunia yang kita tinggali menjadi dunia di mana manusia hidup dalam kebahagiaan dan kesetaraan, tanpa rasa takut, kesulitan, atau ketidakadilan? Di mana teknologi telah memberikan segalanya secara instan dan manusia dapat memenuhi semua kebutuhan mereka tanpa susah payah. Namun, apakah dunia seperti itu akan benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan lahir dan batin? Atau malah membawa kita ke dalam perangkap distopia yang mengerikan? Mari kita memulai perjalanan manusia dalam mencari kebahagiaan dari era industri. Era industri dimulai pada akhir abad ke-18 di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, mengubah cara manusia memproduksi barang dan jasa. Revolusi industri memperkenalkan mesin-mesin baru seperti mesin uap yang meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan manusia dalam produksi. Hal ini mengarah pada peningkatan produksi dalam skala besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul pula konsep kecerdasan buatan AI pada awal abad ke-20. AI ini adalah kemampuan mesin untuk meniru atau bahkan melampaui kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Pada awalnya, AI dikembangkan untuk aplikasi militer, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang seperti otomatisasi industri, sistem kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam perkembangannya, AI telah menghadirkan beberapa tantangan dalam hal etika dan keamanan. Ada kekhawatiran bahwa AI dapat digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan manusia, misalnya mengambil pekerjaan manusia atau bahkan digunakan sebagai senjata. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa ahli telah mengusulkan konsep AI Governance System. Tujuan dari AI Governance System adalah untuk mengatur pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan dengan prinsip-prinsip etis, keamanan, dan keterbukaan. Dengan semakin banyaknya penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti di bidang kesehatan, keuangan, otomotif, dan lain-lain, maka dibutuhkan regulasi dan pengawasan yang memadai untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi. AI Governance System bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak membahayakan hak-hak individu. Sistem ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risiko terhadap keamanan cyber. Selain itu, AI Governance System bertujuan juga untuk memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem AI yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan ego telah usai, mulai dari monarki, republik, liberal, sosialis, komunis, bahkan demokrasi hilang. Negara-negara yang dipimpin manusia pada akhirnya hanyalah bagian yang sulit dipisahkan dalam bagian kerusakan di atas muka bumi. Utamanya, negara-negara yang bersekongkol dengan kapitalisme hitam dan berpura-pura tidak mendengar tangisan bumi. Surga utopia, sebagaimana seharusnya, akan melewati suatu proses kiamat ekologi yang kita sebut puncak pemanasan global atau global warming. Manusia akan melewati semacam proses seleksi alam. Distopia dunia yang tiba pada 2050 atau kiamat sekuler sekaligus adalah titik balik bagi menata ulang semua sistem gagal yang dibuat oleh manusia lampau. Orang-orang kuat dalam World Economic Forum baru-baru ini telah mengambil momentum pandemi global untuk berperan dalam The Great
riset, serta memulai peradaban 4.0 menuju 5.0. Di masa depan, sistem nilai global akan bertumpu pada kemanusiaan dan teknologi digital yang canggih. Sistem ekonomi yang berpusat pada kemanusiaan akan menjadi norma yang dianut oleh semua negara di seluruh dunia. Hal ini akan memicu lahirnya teknologi yang ramah lingkungan dan mampu meredam dampak perubahan iklim. Dengan teknologi yang eco-friendly, kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungan dapat dipenuhi secara seimbang. Selain itu, kemajuan teknologi akan memungkinkan manusia untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kelangkaan pangan dan penyakit. Bioteknologi akan menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi krisis pangan dan memenuhi kebutuhan pangan manusia. Di sisi lain, teknologi nano dan regenerasi sel akan memungkinkan manusia untuk mengatasi penyakit dan penuaan. Kemajuan teknologi bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan lingkungan, tetapi juga pada sektor pemerintahan dan keamanan. Blockchain dan kecerdasan buatan akan menjadi alat yang sangat berguna untuk melawan korupsi dan mengambil keputusan-keputusan penting. Sistem pemerintahan global yang adil dan demokratis akan memungkinkan kolaborasi antar negara dan pemenuhan kebutuhan serta fantasi manusia tanpa terkecuali. Di masa depan yang ideal atau utopis, kitab-kitab yang bercerita tentang surga akan menjadi kenyataan. Tidak ada lagi kelaparan, kelangkaan, kecemasan, atau ketidakpastian. Manusia akan menulis ulang kehidupannya dari awal hingga akhir, tanpa proses penuaan dan dengan keabadian sebagai tujuannya. Namun, untuk mewujudkan utopia, dibutuhkan kesadaran dan komitmen global yang kuat. Semua negara di seluruh dunia harus bergerak bersama-sama dalam kolaborasi yang terbuka dan saling mendukung. Hal ini akan memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya dengan kerjasama dan tekad yang kuat, masa depan yang ideal dapat terwujud. Pada suatu masa di masa depan, teknologi telah berkembang pesat dan memberikan segalanya secara gratis. Energi yang tak terbatas tersedia berkat fusi nuklir yang telah ditemukan. Hal ini membuat manusia tidak lagi perlu memikirkan soal kebutuhan mendasar. Tidak hanya itu, sistem keamanan yang terhubung dengan identitas digital tanpa anonim dan pendistribusian kekayaan yang merata membuat manusia tidak lagi memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan atau saling bersaing. Manusia dan mesin bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dipetakan oleh sistem pembelajaran mesin atau machine learning. Bahkan, keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh manusia dikelola oleh kecerdasan buatan yang tanpa celah. Dalam kehidupan di utopia ini, manusia tidak lagi memerlukan persaingan atau hierarki karena semuanya sudah sama dan terhubung dengan teknologi kuantum yang mahal. Tidak ada lagi ketampanan, kecantikan, atau popularitas yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan kebahagiaan seseorang. Manusia dapat memesan wajah dan tubuh custom untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Mereka bahkan dapat memilih untuk tidak lahir melalui proses pembuahan yang alami, melainkan melalui proses rekayasa biologi. Semua cacat, penyakit, dan penuaan dapat dihilangkan dalam proses ini. Manusia dapat menciptakan pengalaman pribadi melalui sensasi dan imajinasi yang memungkinkan mereka untuk menjadi apapun yang mereka inginkan, seperti pahlawan bertopeng, pencinta sejati, atau bahkan manusia mutan. Konsep surga manapun dapat diwujudkan dengan mudah melalui teknologi neuroscience yang canggih. Inikah yang dimaksud Friedrich Nietzsche tentang gagasan Tuhan telah mati? Karena manusia sudah mampu menulis takdir sendiri dengan bantuan teknologi. Nietzsche tidak secara harfiah mengajarkan untuk membunuh Tuhan. Ungkapan membunuh Tuhan dalam karya-karyanya adalah metafora yang menggambarkan kejatuhan eksistensi agama sebagai sumber nilai-nilai moral dan etika.
Di masa depan, seorang ibu tidak lagi akan merasakan kebahagiaan dari pengalaman kehamilan dan persalinan yang membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Sebaliknya, seorang pria dapat dengan mudah mendownload dan mencetak istrinya dengan printer 3D. Tidak ada lagi pahlawan atau kebanggaan keluarga yang memperoleh penghargaan dan apresiasi atas perjuangannya. Tidak ada lagi wisuda dan upacara perayaan yang membuat manusia merasa bangga dan puas menjadi pencapaian mereka. Meski manusia bisa mendapatkan segalanya secara instan dan bebas nilai, keberadaan utopia ini juga memiliki paradoksnya. Manusia kehilangan harapan, tidak lagi merasakan kepuasan dalam memperjuangkan sesuatu, dan hilangnya nilai dari kelangkaan, keterbatasan, dan kesulitan dalam mencapai sesuatu. Manusia dapat memesan kecerdasan dan kemampuan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak ada lagi orang yang benar-benar mengalami kesulitan dan tantangan dalam belajar dan berjuang. Dalam kesimpulannya, manusia akan kehilangan rasa bangga dan kepuasan batin yang diperoleh dari proses pencapaian dan perjuangan hidup. Mereka akan kehilangan sensasi dari proses pencapaian dan seterusnya yang membuat hidup berarti dan bermakna. Dalam jangka panjang, manusia akan mengalami kekecewaan dan iri terhadap kehidupan kita saat ini, di mana kita selalu dipenuhi dengan energi, semangat, dan emosi untuk tetap bertahan dan eksis dalam kehidupan ini. Karena pada akhirnya, manusia membutuhkan nilai-nilai yang diperoleh dari kesulitan, keterbatasan, dan perjuangan untuk merasakan kebahagiaan dan makna dalam hidup. Dalam sebuah masyarakat yang ideal atau utopia, manusia memiliki akses terhadap segala hal yang mereka butuhkan dan inginkan dengan mudah dan cepat. Teknologi yang maju dan kemajuan ilmu pengetahuan telah memberikan segala hal yang diinginkan manusia. Namun, nilai dari kebahagiaan manusia tidak bisa semata-mata didapatkan dengan mudah dan instan. Kebahagiaan manusia datang dari usaha dan perjuangan mereka dalam mencapai hal-hal yang diinginkan. Proses tersebut merupakan hal yang penting dan memberikan nilai bagi kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, meskipun segala sesuatu mudah diperoleh dalam masyarakat yang ideal, manusia tetap perlu mengalami proses untuk mencapai kebahagiaan mereka. Proses tersebut memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Selain itu, melalui proses tersebut, manusia bisa merasakan kepuasan dan kebahagiaan atas usaha dan kerja keras yang mereka lakukan. Dalam sebuah masyarakat yang ideal, manusia tetap harus memiliki motivasi dan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini juga memungkinkan manusia untuk menghargai nilai dari sesuatu yang sulit didapatkan dan mendorong mereka untuk terus mencoba dan berusaha. Jika segala sesuatu yang diperoleh adalah serba mudah, maka manusia akan kehilangan motivasi dan keinginan untuk berjuang. Dalam sebuah masyarakat ideal, kebahagiaan manusia didasarkan pada nilai dari proses dan perjuangan yang mereka jalani untuk mencapai tujuan dan mimpi mereka. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Peace and salam manis.